Halo guys, ini pick a card. Judulnya pesan yang perlu kamu dengar sekarang ini, ya. Pesan. So di sini ada seperti biasa ada 4 pilihan kartu dari kiri ke kanan, ya. Look at the bigger picture. The answers you need are coming. It's time to take action. Dan yang terakhir, don't let pride get in your way. Okay? Kalau kamu merasa butuh milihnya agak lama, kamu bisa pause dulu videonya biar kamu lebih relax buat milihnya, ya. Temanya pesan yang perlu kamu dengar. Oke. Dan seperti biasa aku mulai dari nomor 1, ya. Nomor 1. Look at the bigger picture. Oke, kita lihat. House number 1. Living room. Appearance, disposition, personality, beauty, strength, constitution, stature, self-esteem. Oke, kita lihat lagi dari hari ini aku banyak pakai oracle. Oke, karena aku lebih mau ngelihat secara umum. When I think I've surrendered, I surrender more. Receiving from angels. Oke. Dan untuk oracle yang terakhir, protection, set personal boundaries. Oke, so aku akan buka tarotnya juga. Judgment. The Sun. Wow. King of Wands. Nice. Oke, so ininya bener banget nih. Look at the bigger picture. Oke. Oke, aku deketin dulu. Oke, so first house. First house itu bicara tentang kita, diri kita sendiri. So di sini pesannya adalah aku lebih ngelihat ke masalah personality dan strength dan self esteem. Aku ngelihat banyak dari kalian yang di sini ada when I think I've surrendered, I surrender more.
Aku ngerasa di sini banyak dari kalian yang pernah melewati karena judgment ini juga salah satu kartu tentang awakening, ya. So aku ngeliat di sini mungkin sekarang banyak dari kalian yang pilih nomor 1 ini yang punya ascendannya itu Scorpio atau Aquarius. Bukan. Apa namanya? Sagittarius. Oke, Sagittarius. So, kalian sudah melewati, ya, banyak dari kalian sudah melewati masa-masa awakening, ya. Tapi tergantung ya, awakening itu ada levelnya, ya. Mungkin kalian awakening di level yang berbeda-beda. Kalian mulai menyadari pentingnya self love, pentingnya self improvement. So aku lihat di sini apa yang pesan dari semesta ini adalah soon, ya, dalam waktu dekat kamu akan istilahnya mendapatkan reward dari apa yang sudah kamu lakukan. So universe akan memberikan kamu reward hasil dari semua kerja keras kamu selama ini. Gitu. Di sini ada protection, ya, set personal boundaries. So untuk mungkin dalam hal relate to others, ya, entah itu pasangan, entah itu teman, entah itu rekan kerja atau bahkan keluarga. Mungkin dulunya kamu lebih yang kayak try to please everyone, kayak kamu pengen bikin orang lain senang, and then you forget your own boundary. Ya, jadi kayak kamu selalu mencoba untuk menyenangkan orang lain, sedangkan kamu lupa sama yang namanya self respect and self love. And belakangan mungkin you have practiced self love, self respect, walaupun mungkin masih pelan-pelan, ya, but you have practiced it. Dan di sini aku ngerasa kamu banyak dari kalian yang lagi, kalaupun belum, ya, banyak yang dari kalian mungkin sedang mempraktekkan yang namanya self love, self respect, dan kalian yang belum pun mulai punya kesadaran pentingnya memperbaiki diri, pentingnya menjadi orang yang punya confidence, ya, punya self esteem untuk mengejar mimpi. Dan aku ngelihat di sini universe juga bilang kalau now it's not the time for you to make a new relationship kalau memang belum punya. So this is like really time for you. Make yourself happy, dan mungkin kamu bisa make yourself more attractive, going to the gym, pergi ke salon, pergi facial, ya, manicure, pedicure, atau misalnya just do something fun, do something for yourself. Gitu. So this is talking about yourself. First house is totally talking about yourself. Dan di sini universe pesannya adalah jangan takut merasa mungkin you feel like kok gue aneh ya, gue aneh sendiri ya, atau cara berpikir gue aneh ya, gitu loh. No, you are entitled to whatever you think. Ya, kalau kamu ngerasa apa yang kamu lakukan itu benar, menghasilkan sesuatu yang baik, walaupun itu tidak sama dengan apa yang diinginkan orang sekitar kamu, ya, just be yourself, just do it, gitu. Oke? Dan di sini juga aku lihat the universe bilang just like surrender more, dalam artian mungkin kamu sekarang juga lagi mempraktekkan like you don't think too much about the future. Mau apa yang akan terjadi nanti, ya sudah, terjadilah, gitu loh. Doesn't mean that kita nggak boleh punya planning, ya, bukan berarti seperti itu, tapi just let go of the outcome. Jadi nggak usah mikirin nanti hasilnya bagaimana, just do it. Apapun yang kamu inginkan, apapun yang ingin kamu lakukan, just do it. What things that make you happy, gitu loh. Just do the things that make you happy. Mungkin ada orang yang mengkritik, ada orang yang merasa kayak kok lu gini, kok lu gitu, gitu. As long as you know that this is right for you and you feel right doing it, just do it. Oke, dan di sini aku melihat ada Knight of Wands. So, untuk beberapa dari kalian, dan sebelahnya ada the Sun, which is really good combination. So, aku ngeliat, kalaupun misalnya sekarang kamu belum, di sini universe bilang,
just do fun things, going vacation, traveling, whatever you want. Kalau kamu lagi kepingin misalnya mempercantik diri, just do it gitu loh. Atau misalnya kamu lagi pengen traveling, kamu lagi pengen menghabiskan uang kamu dengan buat bikin kesenangan, kamu suka traveling, ya just traveling gitu loh, just do it. Meeting new people gitu loh. Jadi di sini aku ngelihat lebih kayak you try to live in the moment, expanding your life, expanding yourself gitu. Oke? Dan aku tuh suka banget kartu The Sun, karena The Sun buat aku it's shining bright gitu loh. So aku ngelihat di sini it's time to have fun, it's time to be happy, you know. Mungkin kalau kamu yang ya anggaplah aku nggak ngelihat di sini it's time for you to making relationship yang gimana banget, tapi sebenarnya ini adalah waktu untuk diri kamu sendiri. Tapi kalau kamu is like okay, I wanna have I wanna try to date again, misalnya udah lama kamu nggak ngedate, just go for it gitu loh. Date as many as you want gitu. Just knowing new people, you know, strangers. Sometimes kita butuh ketemu orang-orang baru untuk kita mungkin feel alive again, and then mungkin buat kita juga ngerasa kayak apa ya, kayak it's like kamu memberanikan diri untuk membuka diri kamu lagi. It builds your self esteem gitu loh, mengenal orang baru dan cari orang-orang yang like minded, orang-orang yang mungkin punya persamaan cara berpikir sama kamu. Dan di sini dibilang kalau yang penting kamu sudah belajar yang tentang yang namanya boundary, ya. Jadi intinya kita ngerti yang namanya self respect and self love itu sudah boundary. Jadi kamu bisa melihat orang-orang atau merasakan, you can sense people yang misalnya kamu ngerasa oke, ini orang udah crossing my boundary, kamu bisa akan stop it gitu loh. Jadi kamu tahu di mana kamu harus diam, di mana kamu harus mundur, di mana kamu harus maju gitu loh. So aku ngeliat di sini ya, this is really the time for you and yourself. Dan di sini juga receiving from angels. Aku ngeliat di sini kamu akan mungkin ketemu orang-orang yang selama ini kamu mikir kok gue nggak ketemu orang yang cocok ya. Bukan masalah buat pasangan juga, tapi buat jadi network, buat jadi teman yang kayak kamu ngerasa mungkin selama orang kalau misalnya setelah dia awakening ya, dia kan berarti energinya vibrate-nya udah beda ya, different level gitu. So kamu akan ketemu yang akan dikirimkan oleh semesta, itu akan dikirimkan oleh universe, orang-orang yang like minded, orang-orang yang selama ini kamu ngerasa gue kok sekarang jadi suka sama orang yang punya pikiran begini ya. Nah kamu akan dipertemukan nanti sama orang-orang seperti itu. Just don't think too much ya, just go on with your life, just live your life, do whatever you like. Dari situ nanti kamu akan ketemu sama orang-orang yang memang kurang lebih seirama sama kamu. Oke? Oke, aku nambahin lagi. Pita, transformation, see, direct, impatient, muscular, forceful, intense, medium build, fire and water. So aku ngelihat di sini kemungkinan kamu bakal banyak ketemu orang-orang, entah itu fire or water sign, ya. Tapi ini bukan cuma sun sign ya, entah dia punya rising, entah dia punya moon, ya. So aku ngeliat di sini kamu lagi bakalan, kalaupun sekarang belum terjadi, di universe itu berpesan kalau transformasi kamu, perubahan diri kamu, maka tadi aku bilang ini awakening, perubahan diri kamu ini tidak akan sia-sia. So yang tadi aku bilang you will get the reward, ya. You are under transformation period. Oke, yang kamu akan melihat segalanya akan lebih baik. Semua, kalaupun kamu masih under awakening, kamu masih dalam proses awakening, di sini universe bilang just hang on, ya, hang in there. Kamu sekarang dalam masa transformasi yang membuat kamu akan menjadi lebih baik gitu loh. Yang namanya transformasi diri sebenarnya itu mengarah ke yang baik. Walaupun
kita merasanya nggak enak. Kenapa kita merasa nggak enak? Karena kita sedang dipaksa untuk keluar dari comfort zone-nya kita. Sebuah transformasi, merubah gitu loh. So aku ngeliat di sini kamu yang tadi aku bilang, kamu bakal ketemu sama orang-orang yang like minded, sama orang-orang yang punya pemikiran dan punya tujuan ya, yang sama kamu gitu loh. Cara mungkin kalaupun kamu dapat network, kamu dapat teman-teman baru, itu orang-orang yang istilahnya klik sama kamu gitu. Oke, and then di sini bilang kalau memang masa transformasi ini adalah masa-masa yang kamu akan berasa sangat intens, but that's okay gitu. That's the process of transformation. Dan mungkin kamu akan ngerasa kayak, aduh kapan nih gue keluar kalau kamu masih ada di situ. Just don't be impatient. Just try to accept the process ya udah gitu. Kayak kalaupun kamu mau kamu doa yang something like okay, just give me strength for me to actually going through this process ya, kayak kamu kayak ngebatin aja gitu loh. And this gonna feel very intense ya. Untuk kamu yang sedang ada di proses ini pun kamu akan ngerasa kayak mood kamu swing, mood kamu nggak enak, terus tiba-tiba kamu punya pemikiran-pemikiran baru, tiba-tiba kamu lagi pengen belajar hal baru, atau tiba-tiba kamu lagi pengen nyari sesuatu yang tiba-tiba aja. Karena orang dalam transformasi itu sometimes kita tuh di drive sama intuition juga gitu loh. Oke, sometimes kamu kayak orang yang lagi situasi kayak gini tuh moodnya tuh bener-bener kayak goyang-goyang lah, bentar ngerasa emosional banget. Itu biasa karena emosi kita lagi dicuci ya kasarnya, di cleansing, lagi ngerasanya kayak nggak enak, terus ntar kadang enak lagi, tapi ntar ada momen dimana intuisimu bilang kayak gue pengen begini, gue pengen ini, ikutin gitu loh, ikutin. Jadi di sini dibilang kalau kamu nggak usah takut, kamu ikutin aja apa yang ada di pikiran kamu, intuisi kamu ngomong apa. Kan kita kerasa ya kayak tiba-tiba rasanya pengen ngapain, udah jalanin, lakuin gitu loh, dan it will make you happy eventually, walaupun sekarang belum. Dan itu akan dan di sini juga dibilang kalau, karena di sini aku dari tadi ngeliatin kartu sun ini, perbanyak waktu dimana just doing what you want, doing what you like, doing what you happy, itu keywordnya. Jadi kalau kamu yang sekarang kebanyakan aduh gue malas ngapa-ngapain, just try to do something. Pengen ngapain, pengen baca apa, pengen nonton apa, just whatever gitu loh. Kamu harus bisa ngebalance, karena ini masa-masa transformasi ini memang masa-masa yang berat. Tapi di sini nanti akan dibilang kalau kamu yang masih ada di masa ini, kamu akan keluar dengan efek yang kayak you know more. Kayak kamu akan, orang tuh yang masa transformasi, masa awakening, setelah dia mulai selesai masa awakening itu kan terus menerus ya sampai kita mati ya. Tapi ya nggak sampai kita mati juga sih, tapi ada poinnya di mana ya sampai kita terus gitu loh. Di sini dibilang kalau nanti akan ada masa-masa awakeningnya, satu stage of awakening itu selesai, kamu akan ngerasa beda. Kamu akan ngerasa kayak everything is so clear. Yang tadinya kamu confused, yang tadinya kamu bingung, kamu akan mendapatkan jawaban itu sendiri setelah lewat ini. Yang tadinya kamu mencari-cari jawaban, nanti kamu akan ketemu jawabannya sendiri gitu loh. Okay, so that's for number 1. Untuk di pick a card kali ini aku tidak ada video tambahan ya, message-nya cuma sampai sini. Alright, so sekarang kita lanjut ke pile nomor 2. Okay. Kita lanjut ke the answer you need are coming. The answers you need are coming. Okay? Yeah. Stabilizing.
I'm a spirit having a human experience, and I'm here to get closer to love. Making a difference. Paradisiacal, you belong to paradise. Wow, very strong message. Very strong message. Oke, kita lihat dari tarotnya. Chariot, Empress, Five of Coins. Okay, Earth, stabilizing, solid. Oke, aku ngerasa untuk yang pile nomor 2, aku ngerasa banyak dari kamu. Aku entah kenapa, aku ngerasa banyak dari kamu, atau mungkin beberapa. Ini mungkin very specific. Ada beberapa dari kalian yang mungkin kehilangan seseorang yang kalian sayangi, yang kalian cintai. Kehilangan di sini bisa memang orang itu meninggal, atau orang itu pergi ke negara yang jauh. Intinya ada perpisahan, ada berasa kehilangan, dan kamu lagi lumayan goyang untuk merasa untuk menstabilkan dirimu lagi. Kayak this is a very hard moment for you. Kayak you want to move on, you want to be good. Mungkin orang ini orang yang punya efek besar dalam hidup kamu. Mungkin orang tua, mungkin pasangan. Intinya orang yang very close to your heart. Dan aku ngerasa kamu lagi ada di tengah perasaan yang benar-benar kehilangan, yang benar-benar kayak mungkin ada sebagian dari kalian yang ngerasa kayak this world is not worth living anymore, yang kayak benar-benar putus asa, ya. Dan di sini universe bilang kalau don't be sad for too long, gitu loh. I mean like semua makhluk itu akan pernah merasakan kehilangan, ya. I have, you know, you can have my empathy, ya. Aku berempati dalam hal ini. But di sini dibilang kalau sedih itu boleh, grieving itu boleh, tapi don't be too harsh on yourself. Dan di sini universe bilang that you are still protected, gitu loh.
Dan orang yang kamu misalnya kalau kehilangannya dalam artian meninggal, di sini dibilang you have to trust that they're already in the good hands, gitu loh. Dan aku ngeliat di sini kayak you have to go you can grieve but one day you will heal. Di sini dibilangnya kalau kita sedih itu tidak salah, kita merasa kehilangan itu tidak salah, tapi kita juga kita ini masih hidup, kita harus terus melanjutkan kehidupan kita harus terus berproses dalam kehidupan kita. Dan di sini ada cohesion. So di sini aku ngelihat banyak dari kalian yang mungkin kurang tidur. Dan di sini dibilang kalau you're strong. Kamu adalah seseorang yang kuat, gitu loh. Walaupun dalam masa ini kamu merasa kayak kamu lagi lemah banget, kamu lagi merasa kehilangan banget. Sorry. Dan di sini kamu disuruh untuk mulai pelan-pelan menerima dan membuat perubahan karena kamu pun masih punya jalan hidup yang harus kamu lewati, gitu loh. So don't be in this process for too long. Dan di sini dibilang kalau kita ini semua jiwa yang menjalani kehidupan sebagai manusia, di mana kita semua merasakan marah, sedih, bahagia, itu adalah bagian dari hidup. Merasa kehilangan, ada yang meninggal, ada juga yang bayi baru lahir, membuat kita happy, gitu loh. So tanpa mengecilkan, tanpa tanpa mengecilkan atau merendahkan situasi kamu yang sedang merasakan ini. Tapi di sini message-nya dibilang it's time for you to be close to God. You know that everything is semua itu akan kembali kepada Tuhan, gitu. Apapun itu, gitu. One day kita juga akan meninggalkan dunia ini dan kita juga akan istilahnya kembali kepada Dia, gitu loh. So di sini dibilang just try to accept things and kalau memang di sini dibilang kalau kamu sedih banget, kamu ingin berbicara, just do telepathically. Kayak misalnya mungkin ada sesuatu yang pingin kamu bicarakan sama orang yang sudah kamu merasa kehilangan ini, ya kamu bisa dengan doa, dengan membatin, kamu mau berbicara sama dia, itu akan nyampe gitu. It's energy, gitu loh. Tapi di sini dibilang kalau you need to stabilize your life again, karena ya hidupmu harus terus berjalan, gitu. Hidupmu harus terus berjalan. You need to have the willpower. Dan di sini dibilang kalau after this situation, kamu akan jadi orang yang jauh lebih kuat. Kamu jadi orang yang akan lebih appreciate each moment. Mungkin ada perasaan guilt, kamu mungkin kehilangan orang tua yang dulu kamu merasa kamu tidak, kamu waktu orang tua masih ada, kamu merasa kayak kamu tidak peduli atau kamu tidak terlalu ada buat mereka, atau mungkin pasangan yang kamu ngerasa kamu menyesal kenapa dulu kamu tidak, anything. But di sini dibilang penyesalan itu tidak ada gunanya. So yang benar itu adalah kita menyadari kesalahan. Halo guys, tadi videonya sempat keputus pas aku jelasin yang nomor 2 ya. Tadi aku mau ngabisin aja omongannya. Jadi intinya universe minta kamu untuk tidak terlalu lama ada di dalam kesedihan kamu. Bukan berarti tidak boleh ya. Kalau kamu memang ada perasaan guilty, berarti apa? Berarti
kamu harus merubah diri. Apa yang selama ini tidak pernah kamu lakukan, makanya ada penyesalan, sekarang melakukan. Jadi walaupun kamu tidak memperlihatkan kepada orang yang sama, paling tidak intinya orang dipertemukan sama kita itu, ataupun orang tua, siapapun itu ya, intinya kan untuk membuat kita bertumbuh, walaupun itu orang tua loh, ya kan. Intinya untuk membuat kita bertumbuh. Jadi kalau memang sampai orangnya sudah tidak ada, kita masih belum berubah, dan itu berarti sudah waktunya kita berubah kan, karena memang sebenarnya ya kita belum menyelesaikan pelajaran kita. Jadi kamu jangan fokus di orangnya, tapi kamu fokus di pelajarannya gitu loh. Kalaupun misalnya orang yang sudah meninggal, dia akan bisa tahu gitu loh, maksudnya kamu memang setelah apapun yang terjadi, kamu pada akhirnya walaupun dianya keburu nggak ada, kamu akhirnya bisa berubah gitu loh. Intinya perubahannya, intinya tuh itu. Jadi yang kamu fokusin itu ke perubahannya, ke pelajarannya gitu. Oke? So sekarang kita lanjut ke nomor 3. It's time to take action. Okay. I'm a spirit having a human experience and I'm here to get closer to love. Sama yang tadi. Nomor 2. Oke. Kita lihat message-nya. Venus, harmonizing, refinement, beauty, pleasure, sexuality, manners. Okay, Venus. Oke, pesan yang perlu kamu dengar. Emerging into grace. Make your dreams real. Oke, kita lihat dari tarotnya sekarang. Wheel of Fortune, 6 of Swords, 3 of Coins.
Oke. Sebentar. Em, dari sini sekilas, ya, yang aku rasain dari sini sekilas, ini bicara tentang ada regretnya juga nih. Ini mirip sama yang nomor 2. Cuman regret di sininya beda. Ini aku sih yang ini aku bukan ngelihat, ya mungkin sebagian ada, tapi aku lebih ngelihatnya ke arah kemungkinan besar bicara tentang relationship. Ya, walaupun Venus tidak selalu harus bicara tentang relationship, tapi Venus is the karaka of marriage, ngomongin juga tentang relationship, oke? So aku ngelihat di sini ini bicara harmonizing. So aku ngerasa di sini ada satu hubungan, ya, yang men-trigger kamu cukup besar, ya, yang pada akhirnya mungkin tadinya mungkin hati kamu, heart chakra kamu tertutup, dan kamu mengalami satu perubahan besar di dalam diri kamu, yang selama ini mungkin kamu tidak pernah membuka hati. Dalam artian mungkin kamu punya ketakutan untuk mencintai, kamu punya ketakutan untuk intimacy. Intinya kalau aku lihat di sini adalah ada hal-hal entah mungkin di masa lalu kamu yang membuat kamu punya rasa takut yang berlebihan. Dan pada akhirnya kamu mengunci rapat-rapat perasaan kamu, ya. Supaya kamu tidak mungkin tergantung, supaya kamu mungkin tidak sakit, ya, karena banyak orang yang berpikir mencintai itu sakit atau cinta itu menyakitkan, kurang lebih seperti itu. Dan ini pelajaran besar buat kamu yang ngasih tahu kamu kalau mungkin kamu ketemu sama seseorang yang, karena aku ngeliat di sini bisa jadi ini masalah regret juga, karena mungkin dulunya kamu sama orang ini, kamu tidak bisa melihat kalau dia itu sebenarnya cinta sama kamu, dia mencoba untuk menjadi pasangan terbaik mungkin buat kamu. Tapi karena mungkin kamunya tidak berani membuka diri, kamunya tidak berani untuk vulnerable, pada akhirnya mungkin kamu akhirnya nggak kemana-mana. Dan ada kemungkinan mungkin seharusnya kalian sudah menjajaki hubungan yang lebih tinggi lagi, tapi karena kamu punya rasa takut, jadi kamu tidak, apa ya, kayak misal contoh kamu tadinya mungkin kalian udah dekat dan mau nikah, karena rasa takut itu kamu nggak jadi nikah gitu. Dan ini ada perasaan menyesal, ya. Karena apa? Karena banyak hal yang menurutku kamu idealkan. Hubungan harusnya begini dulu. Kita tuh harusnya jangan berantem dulu. Kita tuh sampai berapa bulan gak boleh berantem dulu. Sampai gue yakin kalau hubungan kita akan baik-baik aja. Jadi masalahnya apapun itu, tapi intinya pesan dari universe adalah di sini dibilang kalau make your dreams real. Mimpi kita, keinginan kita itu bisa menjadi nyata kalau kita punya faith. Dan di sini ada Wheel of Fortune dan ada Six of Swords. Bicara tentang satu perubahan. Bicara tentang moving on from the past hurt. Jadi sudah saatnya kamu tidak ada di dalam perasaan menyesal, tidak ada di dalam perasaan menyalah-nyalahkan diri. Kalau memang kamu menginginkan hubungan yang baik, jadilah dirimu yang terbaik dulu gitu loh. So jangan cari the right person, but be the right person. Gitu loh. Jangan mencari yang terbaik, tapi jadilah diri yang terbaik dulu. Dan
Aku lihat di sini, kalau buat aku sih pesannya jelas banget ya. Coba kamu renungin apa yang selama ini menjadi masalah kamu. Dan universe bilang, udah saatnya berubah. Dan saatnya berubah, dan Six of Swords ini bicara tentang moving on juga sebenarnya. Melepaskan, letting go juga gitu. Apa yang kayak go to the direction yang kamu inginkan. Kamu menginginkan sebuah hubungan yang bahagia, tapi juga kamu harus realistis. Hubungan bahagia bukan berarti kamu tidak pernah konflik, bukan berarti kamu tidak akan pernah punya disagreement. Jadi ini juga bicara tentang idealisme. Orang yang punya takut banyak itu pasti punya unrealistic expectation gitu. Jadi di sini dibilang apa yang kamu inginkan secara ideal kamu itu nggak akan pernah ada. Tapi buatlah hubungan yang realistis. Jadilah orang yang realistis. Nanti hubungan kamu akan indah. Hubungan itu akan indah kalau kitanya juga tahu apa yang seharusnya kita harapkan. Okay. 10 house. Aku ngerasa selain itu kamu juga mungkin punya masalah di dalam personal life kamu, mungkin di dalam kerjaan kamu. Mungkin selama ini kamu pingin punya satu posisi atau pingin punya kerjaan yang bagus, tapi kamu tidak berani untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kamu ngerasa hidup kamu stuck, kamu merasa hidup kamu gak kemana-mana, kamu ngerasa tidak bertumbuh. Sebenarnya kamu sadar, kayaknya kok hidup gue gini-gini aja gitu. Dan universe bilang, ya hidup lo gini-gini aja ya karena lo nya juga gak mau berubah. Lo gak mau ngambil challenge. Lu gak mau mengejar mimpi lu sendiri. Karena apa? Karena lu selalu takut. Takut inilah, takut itulah, yang pada akhirnya lu tidak berbuat apa-apa untuk mengejar mimpi lo gitu. Karena lu takut mimpi lo itu gak real lah. Mimpi gak real itu karena kitanya gak real. Kita pengen sesuatu yang mungkin kamu gak mau dibilang perfection, kamu looking for perfection gitu, kesempurnaan. Tapi memang tanpa kita sadari sometimes kita mencari yang sempurna, walaupun secara otak sadar kita tahu nggak ada. Dan di sini sih aku bilang universe itu mengajarkan kamu sudah saatnya kamu berubah. Sudah saatnya kamu menggapai mimpi kamu. Dan ditambah lagi, berarti kelas kamu nggak naik-naik, jadi selamanya kamu tinggal kelas terus nih gitu loh, karena kamu nggak ada perubahan apa-apa. So it's time to take action. It's time to take action untuk mewujudkan. Misalnya contoh, kamu sebenarnya pengen banget bisa punya pasangan, punya long term commitment, kepingin doang, tapi kamu nggak berani mewujudkannya karena kamu menganggap, gue bisa dapat nggak ya, ada nggak ya. Kalau orang yang sudah tahu dirinya, sadar dirinya mau apa, sadar kalau itu bisa dia lakukan dan itu bisa dia dapatkan, dia akan dapatkan. Itu masalah faith aja sebenarnya, masalah kepercayaan diri gitu loh. Ini juga berlaku untuk kamu dalam hal kerjaan kalau aku lihat di sini, karena ini bicara 10 house. So bicara tentang di dalam kehidupan profesional dan personal life kamu, relationship atau career, ini stuck dua-duanya kalau aku lihat. Dan universe bilang di Three of Pentacles ini bicara tentang sudah mulai bangun fondasimu, wujudkan mimpimu, apa yang kamu cari, apa yang kamu inginkan, wujudkan. Kalau misalnya di tengah jalan ada konflik, ya diselesaikan saat itu, bukan dipikirin dari sekarang bisa nggak ya gue dapet. Kalau kamunya orang yang penuh
ketakutan, kamu akan menarik orang yang seperti itu juga kan, yang pada akhirnya juga menyakiti kamu. Jadi kamu nggak akan ngelihat, kamu nggak akan mendapatkan. Kenapa ya orang-orang lain bisa dapat, kenapa gue nggak bisa dapat? Karena kamu dan orang yang kamu lagi comparing itu orang yang berbeda. Mungkin kamu lebih banyak takutnya dibanding orang yang kamu compare itu. Jadi siapa kamu akan menarik orang yang sama, kan itu yang sering aku bilang. Kamu tidak berani mewujudkan mimpi kamu karena kamu banyak takutnya. Jadi universe bilang di sini, jalan gitu loh. Apa yang kamu inginkan, jalani. Rubah cara pandang kamu. So, ini bicara tentang pesan yang harus kamu dengar adalah mimpi itu bukan tidak realistis. Mimpi itu bukan sesuatu yang hanya sekedar mimpi. Mimpi itu bisa jadi kenyataan kalau kitanya realistis. Kita punya mimpi yang realistis juga. Oh, kalau misalnya ada orang bilang, aku cuman pengen punya hubungan yang baik ya. Kamu tahu nggak hubungan yang baik itu gimana binanya? Kalau kamu nggak tahu, kamu cuman pingin doang, ya kamu nggak bisa lakukan karena kamu nggak tahu gimana caranya. Kamu cuman bilang, gue pengen bisa bikin kue, gue pengen bisa bikin bolu lapis, cuman pingin bisa, tapi caranya kamu nggak tahu, ya nggak jadi, nggak bisa. Itu akan sekedar angan-angan doang. Kamu harus tahu prosesnya untuk mencapai ke sana itu bagaimana. Nah, disitulah baru kamu akan belajar lebih realistis. Pada akhirnya kamu akan mendapatkan apa yang kamu mau kalau kamu tahu caranya. Gitu loh. Nah, salah satunya orang di coaching itu untuk apa? Untuk bisa tahu caranya gimana untuk mencapai ke sana. Kayak gitu. Oke? So, sekarang kita lanjut ke nomor yang terakhir, nomor 4. Don't let your pride gets in the way. Okay? Fire, transforming. Oneness is my true nature. Launching your journey. It's all in your head. The world, wow. 8 of Pentacles,
Queen of Wands. Fire. Oh, transforming. Aku ngelihat banyak dari kamu kalau yang selama ini sudah mulai merasakan awakening, sudah mulai menjajaki kehidupan yang istilahnya bukan kehidupan sih, udah menjajaki, udah lebih ngerti dirinya, kehidupan itu seperti apa, kurang lebih ya. Dan aku ngelihat di sini, kalaupun belum, kamu akan sampai sana. Dan aku ngelihat di sini, ini kartu bagus banget sih. Banyak dari kamu yang aku lihat, kamu sedang menyusun ulang kehidupan kamu mau apa ke depan. Pelan-pelan kamu mulai membuka, atau misalnya kamu mulai pelan-pelan kayak punya keinginan yang gue kayak pengen ini deh, gue pengen ini deh. Satwa balance. Dan aku ngelihat di sini banyak dari kalian yang sudah melewati nggak banyak sih, tapi beberapa dari kalian sudah melewati fase awakening yang berkali-kali. Jadi kalian tuh sudah in touch sama diri kalian sendiri. Kalian sudah lebih paham gue tuh maunya apa. Kalian sudah tahu misalnya kalau gue ngerasa gini tuh gue tuh maunya berarti gue kayak gini. Jadi kalian sudah lebih in touch sama diri sendiri. Dan satu pelajaran kehidupan itu sudah terlewati kalau aku lihat. Satu pelajaran kehidupan sudah terlewati. Dan sekarang kalian lagi akan masuk ke fase karmik berikutnya. Dan di sini universe cuma bilang, just focus on your growth. Kamu sudah ada di track yang tepat. Asalkan ada momen-momen di mana yang mungkin kamu masih kadang suka ada rasa takut, ada overthinkingnya masih ada. Cuman kamu sudah mulai bisa membedakan ini adalah ketakutan kamu doang, dan kamu sudah bisa yang kayak mulai udahlah gue nggak usah takut, toh ini juga cuman ada di kepala gue. Kedepannya nanti toh gue nggak tahu. Dan di sini aku ngelihat kamu juga sudah lebih bisa ngebalance diri kamu untuk bisa tidak terlalu banyak berekspektasi. Walaupun bukan nggak ada, masih ada, tapi kamu sudah lebih bisa untuk udahlah, gue nggak tahu apa yang nanti terjadi di depan. Yang penting sekarang gue jalanin aja. Kamu sudah bisa ngomong gitu ke diri sendiri kalau aku lihat. Dan di sini juga aku ngelihat universe di sini kasih pesan buat kamu. Kehidupan kamu bakalan ada perubahan yang cukup besar. Dan untuk sebagian dari kamu, aku ngelihat kamu bakalan banyak traveling. Dan pesannya di sini juga kamu lagi dipersiapkan untuk sebuah pintu yang baru, kehidupan yang baru yang mungkin sebelumnya tidak kamu sangka-sangka. Dan satu karmic cycle kamu, ya, satu pelajaran hidup kamu itu sudah selesai atau hampir selesai. Di mana kamu akan mulai menyusun kehidupan yang baru, dan itu akan membuat kamu jauh lebih berasa lebih merasa human lagi gitu loh. Dan di sini juga dibilang beberapa dari kalian yang sudah kemarin-kemarin asik sendiri, ya, mungkin yang kayak udah nggak pusing sama kehidupan, maksudnya bukan nggak pusing sih, tapi kalau kalian yang sudah lebih banyak mengisolasi diri, ada di masa-masa inkubasi di mana waktu itu kalian awakening, di sini malah kalian tuh disuruh, kalau yang biasanya orang disuruh untuk masuk ke dalam, kalau di sini sekarang kamu disuruh untuk keluar. Disuruh untuk keluar dalam artian hey, go traveling gitu loh. Meet new people. Gitu loh. Dan aku ngeliat di sini untuk sebagian dari kalian juga ada kemungkinan building a new relationship, ada kemungkinan juga building a new business, atau kalian dapat promotion
gitu loh. Pokoknya kerjaannya juga akan lebih bagus gitu, karena ada fase di mana yang kalian harus lewatin, kalian sudah lewatin. Ini mungkin nggak semua, tapi beberapa dari kalian sudah melewati itu. Jadi aku ngeliat di sini fase yang sudah selesai dan akan masuk ke fase baru. Dan fase baru ini adalah justru sudah bukan masalah spiritual lagi, karena kalian sudah ada di satu titik spiritual yang menurut universe yang untuk kali ini ininya udah kelar. Walaupun namanya spiritual itu akan terus ya, sampai kita mati itu akan terus gitu. Tapi untuk yang bagian ini udah selesai dulu. Jadi kamu disuruh untuk kasarnya nih jadi manusia lagi, jadi apa yang kamu dapatkan selama kamu mengisolasi diri, selama kamu mungkin proses awakening itu, kamu justru ya kayak delivering itu keluar gitu loh. Share your wisdom, share your lessons gitu loh ke orang-orang, ajarin gitu loh. Dengan cara kalian masing-masing, entah kalian misalnya jadi penulis ya kalian nulis, entah kalian misalnya jadi lawyer atau mediator atau apapun itu, ya kalian keluarin apa yang selama ini, pelajaran hidup apa yang selama ini kalian punya, itu kalian sharing ke orang gitu loh. Jadi malah justru ini bicara tentang apa yang di luar, bukan apa yang di dalam lagi nih gitu. Dan aku ngelihat kamu bakal punya banyak ide-ide baru juga, dan ini bentukan, salah satunya bentukan rewards sebenarnya, bentukan rewards untuk kalian yang sudah melewati masa-masa kemarin itu, ini adalah rewardnya. Jadi aku ngelihat kalian bakalan ngerasa alive banget, dan aku rasa untuk banyak dari kalian yang udah ngelewatin situasi ini, kalian bakal punya relationship baru, atau ya intinya sebuah relationship pun yang akan jauh lebih baik dari yang sebelumnya, karena kalian sudah ngelewatin satu fase di mana kalian transformasi diri, memperbaiki diri gitu loh. Tapi aku ngelihat ini jelas banget akan mungkin ada sebagian dari kalian yang pada akhirnya stay bukan di hometown, dalam artian mungkin kamu ditugaskan kerja di luar negeri, atau kamu tiba-tiba intinya dapat beasiswa sekolah di luar negeri. Intinya aku ngelihat kamu gak akan stay di satu tempat, atau mungkin cuma traveling, tapi kalian kelihatannya nih, aku lihatnya kayak kalian gak akan stay di satu tempat dalam waktu yang lama. Jadi mungkin juga kalian ngerasa kayak tiba-tiba in the mood for traveling, kayak pengen kenal orang baru, pengen kenal aja tempat-tempat